wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Nawa ta'ala ta'lim wa intifa'u dzakr wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair wa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, para ikhwan, ashab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama mengaji, sama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu. Yang kitab yang akan kita baca seperti biasa adalah kitab Hikam Lailatul Qadari rahimahullah taala, dan sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Sahihul Asal, kemudian Sahih An-Nahjul Atam kita berdoa. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la lana wa bihi asnafu sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini ila an qala kaifa wa huwa yadullu ala hadzal maqam wa ya'muru bihi man siwahu bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa'budillaha ka'annaka tarahu wa muhalun an yarahu wa yashhada ma'ahu siwahu. Kaifa hale kaya apa wa huwa lan hale utawi Allah subhanahu wa huwa lan hale utawi Rasulullah iku ya dulu nuduhaken sapa Rasul ala hadzal maqami ing atase iki maqam wa ya'muru lan merintahaken sapa Rasul bihi kelawan hadzal maqam min siwahu saking saliyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qaulihi krono dawe Rasul shalawatullahi wa salamuhu alaihi u'budillaha ka'annaka tarahu. U'bud nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya temen setuhune sira iku tarahu iku ningali sapa sira ing Allah. Wa muhalun lan mohal wa mahal lan utawi kang mohal iku an yarahu iku yen to ningali sapa Rasul ing Allah wa yashhada lan nyakseni sapa Rasul ma'ahu ing dalem sartane Allah siwahu ing saliyane Allah. Terus qala lahu sa'ilun, qala ngucap lahu kedue musannif sapa sa'ilun wong kang takon kotakunu terkadang ono apa qurratul aini barang kang gawe bunga bisolati iku kelawan salat liannaha krana temen setuhune salat iku fadlun iku karunia minallahi saking Allah wa barizatun lan pertelo min aini minnatillahi saking warnane karunia Allah. Fakaifa mongko hale kaya apa la yafrahu ora seneng ora bunga sapa Rasul biha kelawan minnah. Terus wa kaifa la takunu wa kaifa lan hale kaya apa la takunu ora ana apa qurratul ain apa perkara kang gawe bunga iku biha iku kelawan salat. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Allah taala fabidzalika lan kelawan mengkono-mengkono matur falyafrahu mongko becik gawe bunga sapa wong akeh. I'lam fajaba mongko jawab sapa musannif faqala mongko ngucap sapa musannif i'lam ngerti sapa sira anal ayata ing temen setuhune ayat hadihi ya iki ayat
iku qad aumaat iku teman-teman ngisyarataken apa ayat milal jawabi maring jawab. Liman kedue uang tadabbaro kang tadabbur sapa man sirrul khitab ing rahasia khitab. Id qala krana dawuh sapa Allah fabidzalika falyafrahu fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono makur falyafrahu mongko becik bungah sapa wong akeh. Wa maqala wa malan orang ucap sapa Allah ora dawuh sapa Allah fabidzalika fafrah mongko kelawan mengkono makur fafrah mongko bungah sapa sira ya Muhammad Muhammad. Kul lahum kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring wong akeh liyafrahu becik gawe bungah sapa wong akeh bil ihsani kelawan gawe bagus wal fadli lan karunia. Wal yakun lan becik ana apa farahuka apa kebahagiaan sira anta iya tegese sira iku bil mutafaddili iku kelawan zat kang maringi karunia. Kama kaya dene barang kala kang dawuh sapa Allah fil ayati ing dalam ayat al-ukhra kang uneh qulillah kul ngucap sapa sira Muhammad Allahu ya Allah yaiku Allah. Sumadharhum mangko nuli ninggalaken sapa sira ing wong akeh fi khaudihim ing dalam telagane wong akeh yal abuna hale padha dolanan sapa wong akeh. Jadi dalam ayat ini dari awal ya. War rasulu shalawatullahi wasallamuhu alaihi laisa ma'rifatun ka ma'rifatihi falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Sebagaimana yang diuraikan dalam pengajian sebelumnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika beliau dalam keadaan sholat. Dan di sini ditegaskan bahwa kemakrifatan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang membandingi. Begitu juga dengan qurratul ain, kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan yang dirasakan ketika sholat itu juga sama. Tidak ada yang membandingi kenikmatan tersebut. Tidak ada seseorang pun yang dapat menandingi kebahagiaan ketika dalam keadaan sholat. Itu. Selanjutnya perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi dalam ayat Isra Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Subhanalladzi asra bi abdihi, subhana maha suci alladzi asra yang telah mengisrakan bi abdihi kepada hambanya. Dalam redaksi ini walam yakul bi nabiyhi, tidak menggunakan redaksi dengan nabinya tapi bi abdihi, wala bi rasulihi dan juga tidak dengan redaksi bi rasulihi. Tujuannya adalah liyaftahaba basarayani li ghairihi, agar selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu dibukakan pintu Isra. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika disebutkan dalam ayat ini Subhanalladzi asra bi abdihi, ya maka bagi siapapun yang dia itu mendapatkan bagian dari ubudiyah, ya, seberapa persen ubudiyah yang dia miliki, ya maka pada hakikatnya dia itu akan bisa melakukan Isra sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang sempurna, ya maka bagian dari Isra yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga sempurna. Makanya Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ruh dan jasadnya sekaligus, tetapi Isra dari para hamba Allah selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada umatnya, itu juga bisa melakukan Isra, akan tetapi Isra-nya itu hanya melalui ruh saja. Ya, maka seperti yang sering kita dengar dari para arifin, dari para ahli ma'rifat, para aulia, di mana mereka itu ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu naik ke langit. Itu kan. Ada yang berhenti di langit pertama, ada yang berhenti di langit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan dengan makom masing-masing. Ya, misalnya di langit pertama berarti makom yang dia capai itu adalah makomnya Nabi Adam. Itu. Kemudian makom ketujuh itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian makom keenam itu adalah makomnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Berarti ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia itu hanya mencapai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam atau ketujuh, maka pada hakikatnya makom yang baru dia dapatkan adalah makom dari nabi-nabi yang berada pada langit atau lapisan-lapisan tingkatan-tingkatan langit yang disebutkan. Itu. Oleh karenanya di sini dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa idza waqa'al isra'u birruhi ilal malakut hasala lahu qurratul aini bil ibadah ala qadri isra'iha. Ketika Isra itu terjadi kepada seseorang dengan ruhnya kepada alam malakut, ya maka qurratul ain atau tadi kebahagiaan yang didapatkan ketika ibadah, ya, itu disesuaikan dengan kadar dari Isra ruh tadi, disesuaikan dengan kadar Isra yang didapatkan oleh ruh tadi. Wa isra'uha, dan Isra-nya ruh itu ala qadri tasfiyatiha minal alaiki wal awaik, yaitu disesuaikan dengan kadar penjernihan ruh tadi dari semua hubungan-hubungan dan semua penghalang-penghalang yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kemudian dalam ayat hadis ini, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, apa bedanya antara redaksi wa ju'ilat qurratu aini fis shalah dan qurratu aini bis shalah? Beda. Jikalau redaksi hadis dengan menggunakan bis shalah, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, ya maka kebahagiaan itu didapatkan hanya dengan sholat. Ketika dengan sholat, dengan dzatiyahnya sholat tadi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasakan qurratul ainnya. Gitu. Itu kalau bis sholat. Tetapi kalau fis sholat, itu bukan sholatnya itu sendiri, akan tetapi kondisi atau keadaan yang dirasakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan sholat. Jadi bedanya itu. Nah, sehingga wajar ketika kita melihat ayat, pemahaman ayatnya, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, di mana sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Tetapi justru ketika kita melihat bahwa orang yang sholat jamaah di masjid, yang awalnya dia itu membawa sandal yang jelek, terus pulang dengan membawa sandal yang bagus, nah berarti yang masalahnya itu atau yang menjadi penyebabnya itu ya bukan sholatnya,
tetapi keadaan sholat. Keadaan sholat, apakah ketika dia dalam keadaan sholat merasakan qurratul ain yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kalau memang dia itu tidak merasakan qurratul ain di dalam sholat, ya maka sholat atau pada hakikatnya sholat yang dia lakukan itu ya tidak memberikan kepadanya efek positif, sehingga yang maling tetap maling gitu, yang gibah tetap gibah, yang nyolong tetap nyolong, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran atau perbedaan antara penafsiran atau redaksi hadis waju'ilat qurratu aini bis shalah dengan waju'ilat qurratu aini bis shalah. Jadi yang dimaksudkan itu bukan zatiyahnya sholat itu, akan tetapi keadaan yang dirasakan ketika dalam keadaan sholat. Oke. Lanjut, itu huwa sholawatullahi wa salamuhu alaihi la takirru ainuhu bighairi rabbihi. Ya karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebahagiaannya itu tidak kepada selain dari Tuhannya. Ya maksudnya Rasulullah SAW itu hanya berbahagia ketika beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi bukan dari zatiahnya sholat itu sendiri, akan tetapi kondisi di mana ketika beliau itu sholat, beliau bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau merasakan kebahagiaan yang tiada tara ketika bertemu dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sholat. Gitu. Dan hal ini ternyata dalam hadis-hadis lain sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kaifa wa huwa yadullu ala hadzal maqam. Ya. Bagaimana sementara hal ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ya'muru bihi man siwahu, dan Rasulullah memerintahkan kepada selain beliau dari umatnya. Ya, karena hadis liqaulihi salawatullahi wa salamuhu alaihi u'budillaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Itu. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita berzikir, ketika kita wirid dan lain sebagainya, ya maka kita bayangkan atau kita harus menanamkan rasa bahwa seakan-akan kita itu adalah orang yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalam istilah sufi dikatakan dengan maqamul ihsan, yaitu maqam seseorang yang namanya adalah ihsan, yaitu berbuat baik gitu ya. Wa muhalun an yarahu wa yashhada ma'ahu siwahu, dan muhal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ketika beliau melihat Allah, beliau masih menyaksikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hijab. Gitu. Termasuk sholat. Sholat itu adalah hijab. Sholat itu adalah makhluk. Zikir itu adalah makhluk. Bersedekah adalah makhluk. Puasa adalah makhluk. Berbuat baik adalah makhluk. Nah, sehingga ketika hal-hal yang disebutkan ini tadi, ya, seseorang lebih menyaksikan ibadahnya daripada menyaksikan pemilik ibadah, ya maka pada hakikatnya orang ini adalah orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam hadis-hadis yang lain diantaranya kam min musallin wa laisa lahu min sholatihi illa ruku'u was sujud. Betapa banyak
dari orang-orang yang sholat sementara dari sholatnya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya ruku, hanya sujud, hanya takbir dan lain sebagainya. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun di dalam sholatnya. Wa kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak dari orang-orang yang melaksanakan puasa tetapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain bisa di analogikan. Ya, sehingga yang lebih ditekankan dari keterangan ini atau penjelasan ini, terutama dari hadis u'budillaha ka'annaka tarahu, atau dalam hadis lain anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dalam hadis Jibril. Penekanannya adalah menyaksikan Allah ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita itu merasa orang yang lemah, orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan penyakit, ya kita sadari bahwa penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit atau dosa yang dapat menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang timbul dari sholat yang kita perbuat, yang timbul dari ibadah yang kita laksanakan, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, itu bukan kebanggaan. Itu bukan kebanggaan, tapi justru sebaliknya, kita harus merasa malu ketika kita banyak ibadah, sedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, zikir, wirid, dan lain sebagainya, tetapi kita merasa memiliki hal itu. Ya karena pada hakikatnya itu adalah makhluk. Dan Rasulullah yang sebagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh menyaksikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah dan yang kita lihat adalah ibadah kita, yang kita saksikan adalah ibadah kita, ya maka pada hakikatnya kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Mahalun an yarahu wa yashhada ma'ahu siwahu. Betul. Qala lahu sa'il. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qad takunu qurratul aini bis-shalah, qad takunu qurratul aini bis-shalah. Bisa jadi kan bahwa yang menjadi kebahagiaan yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholatnya, itu bukan kondisi di dalam sholat. Kenapa alasannya? Li'annaha fadlun minallah. Ya karena sholat itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Wa barizatun min aini minnatillah. Dan sholat itu muncul dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la yafrahu biha, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak merasakan kebahagiaan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la takunu qurratul aini biha, dan bagaimana tidak yang menjadi qurratul ain itu adalah sebab salat. Faqad qala ta'ala fabidzalika falyafrahu. Dan sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, dan dengan hal itu maka berbahagialah mereka semua. Nah, cuman hal ini dijawab oleh musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam annal ayata hadhihi qad awma'at ilal jawab liman tadabbara sirral khitab. Ketahuilah bahwasannya ayat ini telah mengisyaratkan kepada jawabannya bagi yang mau bertadabbur rahasia dari khitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Idh qala fabidzalika falyafrahu wa maqala fabidzalika frah ya Muhammad. Dengan ucapannya fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal ini maka hendaknya mereka merasakan kebahagiaan. Wa maqala fabidzalika, dan Allah Ta'ala itu tidak
memfirmankan dengan ucapan fabidzalika fafrah, maka dengan hal itu berbahagialah engkau wahai Muhammad. Qul lahum liyafrahu bil ihsani wal fadl. Fafrah ya Muhammad, qul lahum, katakanlah kepada mereka, liyafrahu, supaya mereka itu berbahagia, bil ihsan, dengan ihsan, wal fadl, dan karunia. Wal yakun farahuka anta bil mutafaddil, tetapi hendaknya kebahagiaanmu itu adalah dengan atau oleh atau disebabkan oleh zat yang memberi karunia. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala itu berfirman dalam ayat yang lain, kulillah, katakanlah wahai Muhammad, yaitu Allah, tsumadzarhum, kemudian tinggalkanlah mereka dalam kesibukan mereka. Nah, fabidzalika, nah dalam ayat ini fabidzalika falyafrahu walam yakul fabidzalika fafrah. Nah dalam ayat ini, dan dengan hal tersebut maka hendaknya mereka berbahagia, dan dalam ayat ini tidak menyebutkan dan dengan hal itu berbahagialah engkau wahai Muhammad. Maka fadalla khitabul ayati annal faraha bil fadli war rahmah innama huwa li ummatihi alaihi salatu wassalam. Nah sehingga ayat ini fabidzalika falyafrahu, ya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia Allah maka hendaknya mereka berbahagia, itu diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena wahwa innama yakunu farahuhu billah la bi syai'in dunahu, ya karena untuk khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karunia Allah. Jadi karunia Allah itu bukanlah yang menjadikan sebab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan ketika sholat. Tetapi kebahagiaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat ialah kebahagiaan ketika beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hal-hal yang selain itu. Nah, gitu ya. Jadi intisari dari pengajian pada malam hari ini, di mana hadis wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa dan telah dijadikan kebahagiaanku ada dalam keadaan sholat. Karena apa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat, beliau merasakan atau beliau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan karunia yang paling besar di antara karunia yang lainnya, sehingga tidak melihat kepada zatiyahnya salat itu sendiri, akan tetapi di balik salat itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan salat, beliau bisa atau dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Tetapi hal ini juga diberikan kepada seorang manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki sedikit bagian daripada ubudiyah, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dapat melakukan Isra sebagaimana Isra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bedanya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra mereka itu hanya dengan ruh saja. Tetapi Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan jasad dan sekaligus roh. Nah, setelah ini adalah bab apa nih?
Beres bab sholat nih mas. Babul uzlati wal khumul wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para mustami'in, para ikhwan, para ashab pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.